Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Kang Togo TV. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini kita ada tamu namanya Ibu Fitri ya Bu. Nah, Ibu Fitri ini dari Surabaya ya Bu. Nah, gimana ceritanya Bu kok sampean iki bisa sampai ke sini gitu loh. Oh kira-kira saya kenal dengan Syatariah itu Oktober tahun yang lalu, Oktober 2021. Ini sudah Oktober 2022, berarti hampir setahun ya, setahun lah. 1 tahun. Jadi, ya saya ini kan sehari-hari ngajar ngaji, terutama ibu-ibu sepuh, ngajar membaca Al-Quran. Kemudian saya juga ikut ngaji fikih, seperti itu. Saya juga punya guru fikih, diberi amalan seperti sholawat, kemudian amalan-amalan yang lain lah. Saat itu setiap malam saat saya bersolawat itu membaca ya secara zahir dengan tasbih itu, saya mendengarkan YouTube kan sambil bersolawat, saya mendengarkan YouTube. Kemudian kok YouTube saya terhenti di Romo Rafiq. Oh gitu. Berarti kisah perjalanannya seperti itu ya? Iya, tiba-tiba YouTube saya berhenti di situ. Saya tidak kenal Romo Rafiq, juga tidak tahu. Kemudian saya mendengarkan kok ada sesuatu yang beda gitu loh. Akhirnya saya dengarkan semua YouTube-nya dan mulai timbul ingin berguru pada beliau, ingin mengenal beliau begitu. Kok saya itu tertariknya di bagian mana Bu? Maksudnya bagian tentang rohani dalam menuju Tuhan. Kerohanian. Iya, saya kan sudah belajar fikihnya, tetapi kok ya ini lebih menambah lagi ya dari gitu. Sisi batiniah ya. Dari batiniah, dan saya melihat tidak ada pertentangan dengan apa yang sudah saya pelajari gitu loh. Sehingga saya ingin ketemu beliau. Kemudian saya cerita ke teman saya, iya saya tanya di YouTube itu nggak dijawab. Ini bagaimana ini, saya ingin ketemu, nggak dijawab itu di YouTube berapa kali. Diam saja gitu. Iya, nggak ada yang jawab. Karena waktu itu kalau nggak salah di Ngaji Roso ya, bukan di channelnya Romo Rafiq. Oh berarti belum di channel pribadinya. Belum, waktu itu belum ada kayaknya ya. Masih Ngaji Roso dulu, itu nggak dijawab. Sampai akhirnya saya itu yakin kalau memang saya harus berguru pada beliau dan Allah mengizinkan, pasti akan dipertemukan, itu aja keyakinan saya. Berarti ya sudah 1 tahun di ikut Syatariah niki ya, majelis ini. Terus setelah sudah ketemu ya sama Gus Rafiq? Alhamdulillah. Terus kan akhirnya kan kita bisa ketemu di Kang Togo. Nah, itu kisahnya sama saja seperti itu kan? Habis dari Kang Rafiq, Romo Rafiq, saya kan diarahkan ke Kang Togo. Oh iya. Begitu, iya. Sama gitu. Kang Moyo gitu. Oh berarti ada adminnya itu kan Mbah Moyo. Berarti jenengan komunikasi lewat Mbah Moyo juga. Memang pertama kali kan lewat Kang Moyo itu. Oh, masuknya ke sini. Masuknya gitu. Lewat Kang Moyo. Terus setelah bertemu Romo Rafiq dan Kang Togo, apa yang dirasakan Bu Fitri? Yang saya rasakan bahwa zikir itu harus murni, jangan sampai ditumpangi yang lain-lain. Itulah kadang apa ya, kita ini kan hidup di dunia dengan berbagai macam masalah, kahanan. Seolah-olah kadang itu zikir itu kita jadikan alat untuk barter ya dengan Allah. Nah di sini itu justru malah bahaya sekali ya. Iya, justru malah murni ya. Ini yang membuat saya tertarik, itu memang mendekat kepada Allah itu juga ojo di barter gitu loh. Ya wes, nyedak ya nyedak. Nanti kalau sudah, intinya kan kalau kita sudah dekat, apapun akan Allah lakukan untuk menyelesaikan masalah kita. Siapapun yang dekat dengan walaupun Allah, saya belum bisa loh seperti itu. Walaupun saya belum bisa. Kan belajar, kita bareng ngaji. Iya. Lah ketika panjenengan iki ketemu Kang Togo, Pak D Togo ini
gimana rasanya Bu? Awal ketemunya itu kan tetap pertemuan pertama kan pasti ada sesuatu yang berbeda juga toh. Iya. Kalau ketemu Gus Rofik jenengan sudah seperti itu. Iya. Kita mendapat keilmuan. Akhirnya kita panjenengan niki diarahkan ke Kang Togo. Iya. Setelah ketemu Kang Togo gimana nih pengalamannya? Ya pertama kan saya sempat melihat ya ada dari ruangannya aja kan sudah berbeda. Mistis. Ya, mistis. Tapi saya itu. Tapi sudah melihat di YouTube dulu ya? Tapi saya nggak terfokus ke Kang Togo waktu di YouTube, ke Romo Rofiknya. Ya, maksimalnya gitu. di situ. Iya, karena saya memang yang saya lihat Romo Rofik, kan Kang Togo hanya waktu itu datang sebentar begitu. Begitu masuk ke sini, saya lihat ruangannya kok sudah beda, tapi saya nggak mau punya pikiran buruk. Nggak mau punya pikiran buruk. Artinya yang sudah gandeng dengan Romo Rofik mesti sudah terseleksi pikir saya waktu itu begitu. Iya, betul. Pikiran saya gitu. Ya terus memang sesuatu yang berbeda, tapi saya itu nggak asing dengan hal seperti itu. Batin saya itu ya menerima, biasa aja. Nyaman, tidak bertolak Saya belakang. gini, dupa itu banyak yang kontroversi. Tapi kan saya lihat di situ intinya tauhid. Oh iya, betul. Jadi saya tidak melihat dupanya. Dupa itu kan hanya media saja. Saya melihat loh, di sini itu malah diarahkan bagaimana kita itu bertauhid, lurus pada Allah. Gitu. Mengenai caranya ya mungkin ini cara yang baru saya temui gitu loh. Dan memang saya kan ingin menggali tentang Islam Jawa. Wong saya sendiri juga orang Jawa. Begitu. Dan banyak wali-wali Allah itu dari tanah Jawa. Jadi saya ya biasa aja walaupun asing tapi saya bisa menerima karena saya lihat ya memang tauhid. Terus apanya yang saya mau bikin pertentangan? Ya tapi memang di sini untuk hal seperti itu memang ada pro dan kontra. Gitu loh. Ada pro dan kontra ini ya anehnya itu kan jenengan ini orang yang saklek di fikih, di syariat, tapi tidak bertentangan gitu loh. Hatinya kan tidak bertentangan. Luar biasa nggih. Aman ya, berarti aman, tidak ada gejolak. Saya kira itu Allah yang menggerakkan. Kan kalau saya diperlakukan begini ya saya kira Allah juga yang, saya juga nggak tahu kok saya nggak ada pertentangan. Bahkan saya menikmati ada khasanah yang lain gitu loh. Berbeda. Lain, dan saya merasa lebih apa ya? Ya lebih bisa ini rohani saya itu apa lebih dalam lagi gitu. Iya, lebih mendalam, lebih mendalam. Saya kira itu Allah yang menggerakkan, bukan saya. Ya itulah tauhid. Kan begini, Bu Fitri, setelah pengalaman ketemu Kang Togo, kan lebih aneh lagi tuh. Jadi kan bisa melihat secara langsung. Itu gimana Bu itu? Tidak membuat panjenengan itu ya bertanya-tanya apa gimana? Kan ada dua sisi. Dua sisi. Enggak, saya itu meyakini memang ada roh-roh suci yang kita tidak bisa melihat. Ya kebetulan Kang Togo atau Pak D Togo, saya harus memanggil Kang Togo atau Pak D Togo. Siapapun boleh. Iya. Pak D sama Kang Togo itu kan memang sebagai wadah yang bisa ditempati oleh roh suci ini. Dalam bayangan saya seperti itu. Dan sudah ada itu ya? Dan saya yakin memang ada roh suci seperti itu. Bahkan ada orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan beliau-beliau ini. Cuman saya kan nggak bisa, jadi harus lewat wadah. Ini yang saya pikir nih, yang saya pikir dalam pikiran saya seperti itu. Jadi ketika ketemu Pak D Togo ini kan berbeda sama yang di YouTube kan gitu. Iya. Suaranya berbeda. Iya. Itu ya aman-aman saja nggih Panjenengan. Biasa. Malah saya ingin menggali apa ini yang diajarkan, karena bisa jadi beliau kan namanya roh suci ya. Yang diajarkan lebih murni daripada manusia biasa ngapunten yang mungkin banyak khilafnya. Justru saya ingin menggali itu, cuman karena saya ini makhluk yang penuh keterbatasan, ya harus memang lewat wadah manusia seperti saya, karena saya belum bisa berhubungan langsung dengan roh-roh suci tersebut. Dalam pikiran saya loh seperti itu. Iya kan akhirnya kan sekarang ini kan kita bertemu, kan akhirnya kita belajar juga dari laku, dari
keilmuannya kan komplit loh itu. Nggih. Kan di sini banyak laku. Nggih, alhamdulillah. Ya, Justru itu karena selama ini kan saya itu yang banyak dicari. teori. Iya, Ya, kan banyak teori, kan jenengan sekarang banyak teori, praktikumnya. nah ini praktek ngoten. Nggih. Itu ya tidak merasa keberatan atau gimana? Saya sudah bertekad saya ingin berjalan menuju Allah. Sami'na wa ata'na selama itu tidak bertentangan dengan syariat yang saya pahami dan itu masuk tidak ada pertentangan di sini, saya memang ingin. Lah laku-laku orang terdahulu kan lebih aneh-aneh Iya. lagi gitu loh dibanding yang Di ekstrim sekarang lagi. ini gitu. Betul. Nggak tahu ya dorongan apa yang membuat saya kira saya ini kayaknya udah selesai hidup saya, udah mengantarkan anak-anak, jadi ingin lebih fokus Ya, ke ingin jalan rohani walaupun saya mesti tertatih-tatih untuk ke situ. ya, memperdalam lagi. Nggih. Tetap belajar terus belajar gitu. Insyaallah bismillah. Nggih. Kalau saya ini kan sekampung kalau sama Pak D Togo ini kan satu kampung di Karanganyarnya. Nggih. Kan Pak D Togo itu asli Karanganyar sebenarnya. Nggih. Terus beristri kan di Klaten sini. Nggih. Nah, saya itu ya sering mendengar memang Pak D Togo ini mempunyai riadoh dan laku itu yang ekstrim. Iya. Waktu kecilnya gitu loh. Nggih. Kan saya sering diceritakan sama bapaknya, Nggih. sama ibunya, sama keluarganya di sana itu ketika saya bertemu, ketika menceritakan Pak D Togo ini memang dia mempunyai riadoh yang enggak semuanya menjalani gitu loh. Yang ledek bisa dipegang. Dia juga waktu kecil itu sering di tempat-tempat yang wingin, turut kali gitu deh. Turut tempat-tempat yang orang-orang takut ke situ, tapi Pak D ini malah tidurnya di situ. Nah, itulah Pak D. Terus banyak cerita yang apa itu kisahnya Pak D Togo ini. Makanya dulu saat saya bertemu Pak D ini gemetar sekali. Ini kita berbagi ya, karena sesama saleh. Jadi ketika saya bertemu Pak D Togo ini takut sekali. Saya bertemu dengan Pak D Togo yang kan dua dimensi ya, akhirnya kan ada dua dimensi. Itu saya itu pertama itu benar-benar bergetar. Kan saya belum pernah mengaji seperti ini. Walaupun saya sudah mendengar, tapi saya itu kan kurang percaya untuk hal-hal. Saya ini orang modern. Jadi saya ini ketika pertama kali pengalaman saya ketemu Pak D, itu saya bergetar. Saya itu ndredeg takut. Ini apa ini kan ngoten. Akhirnya kan pengetahuan saya ini saya juga penasaran Bu sama seperti panjenengan. Akhirnya saya sama Pak D Togo ini dipertemukan dengan Gus Ropek, Romo Ropek niku. Akhirnya Romo ini menjelaskan gini. Akhirnya saya mulai mengerti, akhirnya saya mulai memahami, akhirnya saya juga mengikuti hingga sekarang. Karena kita sama ini adalah jalan tauhid. Jadi apapun yang terjadi tetap kita selalu di jalan yang lurus. Dan ini kita dibimbing oleh Romo, keilmuannya kita dididik secara langsung oleh Romo, dan laku perjalanannya untuk menjalani teori itu tadi yang memperdalam Pak D Togo. Ngoten. Ya, ini ada salah satu cerita. Ini saya juga sebagai pelakunya. Waktu itu setelah mengenal Pak D Togo, ada riadoh yang namanya kungkum di tengah laut. Bayangkan waktu itu itu banyak rahasia, tapi ini yang saya akan ceritakan pengalaman saya secara langsung gitu. Kungkum di Parangkusumo itu di tengah laut itu 1 bulan. 1 bulan full 30 hari. Dan itu nggak boleh izin sebenarnya. Tapi tetap ada gitu loh. Alhamdulillah kami yang dari Karanganyar itu lulus. Maksudnya full 30 hari. Itu memang ini bercerita pengalaman gitu. Saya itu melihat dengan kepala mata saya ini, melihat sesuatu yang kalau dilakukan orang umum itu tidak mungkin gitu loh.
Karena saya ini berjalan, disuruh Pak D itu berjalan ke tengah laut, itu kilonan loh. Jadi dari bibir pantai itu kita ke tengah laut itu hampir ada 2 kilo, mungkin 3 kilo, sampai kita berjumpa dengan ombak sing tingginya itu serumah-rumah gitu loh. Itu amazing, dan kita itu memejamkan mata loh. Memejamkan mata. Buatan ajre. Ya waktu itu bukan takut lagi karena kita sudah menyetujui mengikuti majelis ini, percaya nggak percaya, mau nggak mau kan harus ikut loh. Akhirnya disitulah dibuktikan sama Pak D gitu loh. Inilah jalan tauhid, inilah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu loh, Bu. Ya, contohnya itu, saya itu ke tengah laut berkilo-kilo, itu saya kan kadang walaupun suruh pejamkan mata, kadang kan saya ini juga tanpa kita sadari tetap melek gitu loh. Ketika melek itu medeni tenan ngoten lho. Itu baru saya sendiri, belum saya melihat Pak D di laut itu ngapain, kan saya juga melihat. Kadang saya itu tanpa saya sadari membuka mata sendiri gitu loh. Ternyata di tengah laut itu kan di malam hari itu banyak cahaya ternyata. Oh, Masya Allah. Itu cahaya dari mana? Enggak tahu. Enggak tahu saya. Tapi banyak cahaya. Banyak hal-hal kalau diceritakan bukan lampu. Bukan lampu. Di tengah laut lampunya siapa? Kita itu memejamkan mata kok. Dan kalau kena ombak itu kita harus tersenyum, tertawa lah. Oh, ngaten. Iya, dan itu hanya disangoni Allah tok. Jadi zikirnya Allah, la ilaha illallah, Allah tok. Jadi apapun kan gini, ketika kamu sudah masuk ke laut, apapun yang terjadi, Allah bila kena ombak itu tertawalah. Itu tok sangune. Dan itu sampai pagi, subuh baru selesai. Kita masuk itu jam 11:30, jam 12-an, kita subuh baru selesai. Dan itu amazing sekali, Bu. Karena saya sebagai pelaku di situ. Nah, di lautan ini kan setiap hari kan 30 hari ini kan lakunya berbeda-beda. Nah, suatu ketika waktu itu kita disuruh membuka mata ketika masuk ke laut. Jam 12 malam kita mulai, kita masuk ke laut dengan membuka mata. Nah, ini lebih gila lagi ini. Karena saya masuk ke sana itu berenang. Nah, jadi ketika kita mau sebelum dihentikan sama petugasnya, kita nggak boleh berhenti. Jadi kita melewati palung-palung, berenang sampai kaki ini nggak menginjak. Berapa meter kedalamannya? Wah, nggak bisa diukur kan. Ketika kita kalau sudah berenang ini berarti kan kita udah nggak kaki udah nggak nyentuh. Ya. Itu dasar itu sampai beberapa palung ya, apa ya itu modelnya, kayak ada garis itu apa kayak lubang kan. Jadi di bawah itu kita tahu nggak nyampe, kita harus renang. Setelah renang tahu-tahu kita cetek lagi. Padahal ini kan beberapa meter, kiloan, kesananya kilo. Suatu ketika dihentikan, kan kita akhirnya melihat ombak yang tingginya luar biasa. Tinggi. Wah. Masya Allah. Dan saat itu saya juga merasakan apakah ini mau mati. Tapi alhamdulillah, namanya juga itu baru laku kan. Akhirnya kita menyaksikan keagungan Allah di situ. Padahal itu kalau wong di Parangkusumo hanya di bibir pantai ada yang kesaput aja meninggal loh. Iya. Nah, padahal di situ kita itu ada 6. Sebelumnya kan ada kejadian yang juga keseret toh. Nah, kejadian-kejadian itu sering. Iya. Ya alhamdulillah kita itu kan ada banyak juga lah, ada 61 atau 63 orang untuk menjalani itu. Dan petugasnya paling hanya 3 orang, wah gimana itu kemarin. Saya kan baru awam, baru pertama kan itu. Kan saya masuk pertama lakunya langsung ekstrim. Langsung enak jenengan. Iya, saya kira yang enak aja. Itu kan juga ada perempuannya hanya 3. Saya juga gumun di satu area ini kan salik perempuan itu sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Makanya panjenengan niki saya anggap luar biasa gitu. Privilege. Nah, itu. Kok mau gitu. Maksudnya kok kan
se-ekstrim ini gitu. Nggih. Ya, ketika itu saya melihat Pak D itu masuk ke laut. Nggih. Nah, tidak basah. Masya Nah, Allah. berarti saya itu melihat keajaiban-keajaiban yang di luar nalar. Akhirnya saya baru percaya gaib 100% gitu loh. Masya Allah. Saya yakinnya di situ, di Parangkusumo itu. Semakin yakin. Semakin yakin, oh iya tenan, yakin. ternyata gaib itu ada gitu loh. Karena saya melihat Pak D itu ikut masuk ke laut, tapi dia tidak basah. Ya alhamdulillah di situ saya itu sering disentuh Pak D gitu loh. Ayo Bu, melek dulu. Nonton-nonton niku lho, intine sering diperlihatkan secara langsung sama Pak D. Mungkin Pak D tahu kalau saya ini kurang percaya dengan gaib waktu itu. Saya ini kan orang modern, orang gagasan kayak gitu kan. Yalah karena niat saya ingin menjadi orang baik itu mungkin maksimal tinggi, akhirnya saya sampai di sini. Ya alhamdulillah itu cerita saya ketika bertemu Pak D Togo begitu cepat dan singkat waktu itu. Akhirnya sampai udah hampir 4 tahun ini. Saya kan hampir ya lumayan lah, hampir 4 tahunan di sini. 3 tahun atau 4 tahun lupa saya. Intinya saya masuk itu pas puasa langsung laku di Parangkusumo. Ya itu salah satu cerita aneh. Dan ini ketika saya cerita kepada yang lain nggak percaya. Tapi saya punya videonya. Waktu itu saya percaya. Diangkat menjadi tukang syuting di tengah laut itu loh. Kalau saya percaya, enggak mungkin Saleh Satari harap bijui. Kalau saya betul. Gitu aja. Ya. Ya gitu loh Bu. Ini gitu. Nah, panjenengan ini ketika ketemu Pak D Togo apa namanya? Pengalaman yang seperti ini sudah ada belum gitu loh. Pertama kali ketemu itu Pak D itu saya dengar dari Kang Moyo udah cerita ke Kang Moyo nanti akan ada 2 orang dari Jawa Timur mau datang, 2 orang perempuan. Kemudian Pak D cerita untuk sampai di sini itu biasanya ada galur ya. Galur ya. Apa itu tunggal apa galur ya istilahnya galur, jadi ada nasabnya. Ada galur. Nah, saya itu tandanya Mbak Umi itu tandanya ada di bahu, entah sebelah kiri entah sebelah kanan. Saya ada di telapak kaki sebelah kiri. Gitu. Nah, saya itu loh sing duwe kaki, gak tahu ngamati kaki saya. Ya saya waktu itu ya setengah apa iya? Kalau apa iyanya mboten. Saya yakin pasti ada. Ya, pasti ada, cuman saya enggak pernah mengamati. Terus Pak Eyang Togo itu bercerita sesuatu yang pokoknya ada di dalam diri saya. Oh, iya memang benar itu. Benar saya begitu terus ya nyata. Kemudian pas balik ke penginapan, saya lihat yang tanda tadi ditunjukkan memang benar Mbak Umi itu ada di bahu sebelah kiri itu apa hitam, tanda hitam. Nah saya itu loh yang punya kaki yang ini enggak pernah lihat tanda itu, ternyata memang ada tanda itu di sebelah kiri. Jadi termasuk berarti, jadi mungkin memang sudah ada jalur sehingga ditarik tanpa ada sesuatu yang ini ya. Iya. Memang udah ada galurnya. Galurnya seperti itu. Betul sekali. Oke, gitu Ibu Fitri, kalau kita membicarakan karomah-karomah yang dipunyai Pak D ini nggak ada habisnya. Tapi intinya yang penting di sini ini kan kita bertauhid. Karena untuk masalah karomah yang lainnya itu kan langsung dari Allah. Jadi kita sebagai saleh, maaf loh ini bukannya mengajari tapi berbagi. Saya memang masih perlu diajari. Kita berbagi ya. Jadi kita di sini memang yang ditekankan adalah bertauhid. Jadi apapun yang kita lihat ini semua adalah kuasa Allah. Setuju nggih? Insya Allah setuju. Setuju, bahkan di sini itu saya mulai meletakkan ketika saya berzikir ingin meletakkan kepentingan-kepentingan yang lain. Kadang kan ngapunten banyak yang masih ya saya tidak mau menyalahkan atau apa. Kalau ingin begini zikir ini, kalau ingin begini zikir ini. Ada pamrihnya. Ya, saya berusaha di sini saya mengenal bahwa ikhlas ya, murni. Kalau di sini disebut murni.
memang itu yang sedang saya tuju. Memang udah menghadap Allah ya lillahi ta'ala. Ya, harus tidak itu. membawa Iya. embel-embel keinginan Iya, dan betul. yang lainnya. Soal nanti masih ada keinginan diletakkan di waktu yang berbeda. Ya. Jangan disertakan dalam zikir. Ya namanya juga baru belajar. Nggih. Jadi kita tetap intinya bertauhid. Dan memang lebih enteng ketika kita murni meletakkan semua itu, ya wes lah. Sudah pasrah, ya? Iya, yang penting kan sudah itu. berusaha. Iya. Ya. Kuat dilakoni, gak kuat ngopi dhisik. Ya, betul. Karena alhamdulillah sekarang kita sudah punya mursyid. Ya, kita sudah ada yang membimbing. Jadi apapun yang terjadi pada kita kan pasti kita ada solusi ketika kita ada guru dan pembimbing. Enaknya kan gitu. Ya, alhamdulillah di Satariyah ini kan benar-benar murni. Jadi kita dibimbing untuk menuju ke Allah itu secara murni, lahir dan batin. Ngoten Bu Fitri. Mungkin sudah cukup ini kita ngobrol santai sesama saleh. Insyaallah nggih, ngaten. Ya alhamdulillah wa syukurillah ngobrol santai sesama saleh hari ini mungkin sudah cukup. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tetap bertauhid ya Bu Fitri. Saling mengingatkan kita sebagai sesama saleh. Alhamdulillah basyukurillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan terus bergerak di jalan yang lurus. Insyaallah, amin. Saya kira sudah cukup. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Sampai Pak De. Tidak kuatir lur. Awak dhewe isih dipikir para leluhur. Ngerti kuwi padha-padha ngawur. Tetep obat nganggo